ceritain sedikit dong mengenai bebek is back ini, sejarahnya seperti apa? Bebek is back itu sejarahnya itu boleh dibilang pada tahun 2017, tanggal 17 Desember 2019. Itu adalah salah satu awal berdirinya bebek is back ya. Jadi awalnya itu adalah sejarah singkatnya, sebenarnya ada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Ada dosen, akhirnya ternyata kita mencoba bikin menu sendiri ya. Kita coba menu sendiri yang berdampak pada ternyata ada respons positif dari masyarakat dengan pembelian produk ini. Itu salah satu bentuknya kayak gitu. Jadi itu adalah sejarah kita buat, dan juga salah satunya ada dukungan dari keluarga yang kebetulan saya juga bersama istri senang kuliner. Jadi istri itu mewujudkan tempat ini, itu salah satu bentuknya kayak gitu. Dukungan juga gitu ya Pak ya? Dukungan, iya. Selain itu, bebek is back ini punya badan hukum seperti apa ya Pak? Oke, jadi baru sih, jadi baru tahun ini sebenarnya bebek is back itu berbadan hukum gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuknya kita berbadan hukum. Salah satu bentuknya. Nama PT-nya adalah Mutiara Langit Budi. Jadi nama Mutiara Langit Budi ini sebenarnya nama ponakan saya. Jadi ini berbadan hukum yang bergerak di bidang beberapa sektor ya. Sektor yang coba ditawarkan di sini adalah ada beberapa. Ada berbicara tentang penyewaan alat, terus juga alat tulis, terus juga ada perdagangan. Nah, jadi bebek is back itu dan juga es boba 420 itu masuk dalam ranahnya perdagangan. Jadi kita berbadan hukum. Jadi resmi banget, itu salah satu bentuknya. Jadi yang belum paling kita bikin hak paten dari kedua itu. Jadi pelan-pelan kita berbadan hukum. Kalau kita sudah berbadan hukum, mungkin kita akan bertahap akan mempatenkan dua produk tersebut gitu. Karena kita nggak pengen kayak yang udah-udah orang berkonflik ya merebutkan nama itu kayak gitu kan. Di sini menu andalannya apa ya Pak? Kalau menu andalannya kita ada bebek gitu ya. Bebek ada bebek goreng, ada bebek rica-rica, ada juga namanya bebek kremes gitu ya, bebek geprek. Nah, ayam juga sama. Ayam juga sama, ada ayam bakar, ayam geprek, ayam kremes juga, ayam bakar pedas manis. Itu adalah salah satu menu favorit kita juga, nanti ditambah sayur asem yang menurut saya enak juga, itu salah satu menu kayak gitu. Kalau dibandingin sama es bobanya tuh menu tambahan atau seperti apa ya Pak? Jadi sebenarnya es boba dengan bebek is back dua hal yang berbeda. Ya. Bebek is back itu sebenarnya fokusnya di makanan aja, sedangkan es boba itu kita mencoba minuman ya. Jadi sebenarnya salah satunya dalam tanda kutip mungkin ada kejenuhan gitu ya, ada kejenuhan dari masyarakat soal pendapatan kita yang stuck di angka yang kita tentukan gitu ya. Tetapi akhirnya kita mencoba menggunakan produk minuman ini untuk mengangkat share kita, ternyata berhasil. Nah, tapi ke depan kita akan pisah. Makanya muncullah kita mencoba produk kita di ojek online, ada juga di GrabFood maupun GoFood. Itu salah satu yang bisa membantu kita untuk bisa memasarkan produk kita. Tadi ngomong-ngomong soal pendapatan, sorry nih Pak, omset yang biasa didapat itu maksudnya per bulan atau per tahun, perhitungan itu seperti apa, bagaimana ya Pak? Jadi kita setiap selesai itu ada yang namanya rekap penjualan. Oke. Jadi rekap penjualan kita, alhamdulillah, ya namanya dagang pasti ada naik dan turun gitu ya. Memang produk kita belum terlalu besar gitu ya. Yang kita terima itu mungkin satu harinya berkisar di angka 1 juta sampai 1.500.000. Lumayan Pak. Itu ya. Tapi dengan adanya es boba ini ada sedikit peningkatan keuntungan gitu ya. Jadi jumlah kita bisa sampai di angka 1,8 sampai 2 juta dari hasil boba ini menurut saya langkah yang baik juga gitu, karena diterima di masyarakat gitu, khususnya masyarakat Cawang. Itu salah satu bentuknya gitu. Berarti adanya es boba benar-benar ya lumayan lah Pak, nambah omset lagi ya Pak ya? Itu pasti, itu nambah omset yang sangat luar biasa. Jadi es boba ini makanya kita juga salah satu bentuknya adalah bentuk promosi. Jadi promosi ini penting. Jadi kita memanfaatkan promosi di media Instagram, Facebook gitu ya. Jadi ini sangat membantu banget. Terus yang paling kuat adalah
dari mulut ke mulut. Itu salah satu pendukung yang membuat produk ini menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat. Paling itu. Saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, terima Terima kasih.